mulai. Oke, selamat malam para DMI lovers dan Dimago fans. Kembali lagi ke channel kita di channel Diari Mata Indigo. Masih bersama Mas Yus. Kali ini di segmen cerita horor Diari Mata Indigo. Dan karena segmennya adalah cerita horor Diari Mata Indigo, berarti Mas Yus sudah bersama salah satu pemenang dari lomba cerita horor, yang dimana nanti dia akan menceritakan kembali cerita horornya. Dan tentu saja Mas Yus juga tidak sendiri, Mas Yus juga akan ditemani juga oleh salah satu narasumber lagi. Sebelumnya Mas Yus mau menyapa dulu pemenang lomba cerita horor pada malam hari ini, sudah bersama Mas Yus. Halo Arin, apa kabar? Ya, halo malam Mas Yus, alhamdulillah baik. Wah, baru kali ini kita tatap muka dan baru kali ini juga Arin tampil di channel Diari Mata Indigo. Oke. Nah, selain Arin, Mas Yu juga saat ini ditemani oleh Kanjeng Nindi. Ya, halo Kanjeng Nindi. Halo Kak, Kanjeng Nindi. Sampurasun. Oke, wah, Sampurasun. Sampurasun. Kumaha damang Kanjeng Nindi? Halo semua. Halo. Wah, halo. Wah, merah-merah semua ini. Tampak berkilau. Nampaknya makan banyak sekali yang terpesona malam ini dengan Nindi karena tampilannya yang sangat cetar. Oke. Oke. Kembali ke topik malam hari ini, karena ceritanya adalah tentang pengalaman dari Arin. Dia akan menceritakan Mas Putut. pengalamannya bertemu dengan sosok hantu atau astral wanita. Tentu sudah pada tahu kalau astral wanita ini mungkin identik dengan kuntilanak ya. Tapi bagaimanakah cerita kuntilanak ini bersama dengan Arin? Kita akan coba dengarkan. Arin, aku mau tanya dulu sebelum kamu cerita, coba silakan perkenalkan dirimu dulu. Kamu ini kesibukannya sehari-hari apa, terus kemudian tinggal di mana dan lain sebagainya. Kemudian bisa langsung cerita pengalamanmu. Silahkan. Oke, thank you Mas Yus untuk kesempatannya. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Arin. Untuk domisili saya di Bandung. Untuk kegiatan sehari-hari saya sebagai accounting konsultan di salah satu perusahaan IT di Bandung juga. Gitu. Oke, mungkin saya akan cerita dulu pengalaman saya nih. Intro sedikit dulu ya. Boleh. Di tempat tinggal saya ini, di rumah saya ini, sebelumnya itu bukan sebuah rumah, tapi tanah kosong, atau waktu zaman saya SMP ini tempatnya itu balong, kayak kolam gitu. Terus itu zaman saya SMP. Terus akhirnya tanah ini dijual lah sama yang punya tanahnya, terus dijadiin kafe-kafe gitu. Saya baru tahu lokasi ini dijadikan kafling itu semenjak saya kuliah. Nah, ketika saya main ke lokasi ini, kok tempatnya agak aneh juga gitu. Dan ternyata di sini salah satu lokasi ini, terutama rumah saya, itu sebagai jalan seperti jalan tol atau bisa dibilang jalurnya para astral lalu lalang kayak gitu. Dan setelah saya kurang lebih 5 tahun tinggal di sini, ya memang sih suka ada yang ngetok-ngetok jendela atau tiba-tiba ada di samping tempat tidur saya kayak gitu. Nah, yang kemarin saya ceritakan itu memang kisah nyata. Waktu itu saya lagi tidur pulas banget. Memang waktu itu saya lagi capek. Tiba-tiba di bawah leher saya ini ada tangan ngejulur gitu, kayak yang meluk dari belakang tangannya gitu. Saya kaget. Kok ini apa ya, kok ngeganjel banget gitu kan di leher. Akhirnya saya buka mata saya cuma sebelah aja gitu kan, karena saking ngantuknya. Ngintip gitu ya, ngintip. Iya, aku ngintip karena kebetulan saya ngadepnya ke tembok ke sebelah kanan. Terus saya lihat, tangannya kok pucat, terus kukunya juga panjang. Terus akhirnya saya cuma
bilang sama makhluk tersebut, saya cuma bilang, mohon maaf, jangan mengganggu saya lagi tidur nih, gitu kan. Akhirnya dia nggak lama kemudian dia ngelus kepala saya. Saya merinding banget di situ. Pas dia udah ngelus kepala saya, langsung saya sadar, wah ini kayaknya kok nggak bener gitu kan. Karena saya yang saya rasakan vibrasinya juga kurang enak dan baunya pun menusuk banget waktu itu, menusuk banget. Ya kayak dibilang kayak bangke, ya mungkin semacam itu. Kemudian saya langsung membalikkan badan saya ke sebelah kiri dan dia mulai mundur dari yang tempat tidur saya. Kemudian saya langsung duduk, saya tanya sama dia, maksud kamu datang ke sini apa? Dan tiba-tiba kamu mengusap kepala saya. Kemudian dia mulai agak menangis gitu. Dia sedih. Akhirnya dia cuma bilang saya ingat dengan anak saya. Cuma saya tidak bisa bertemu dengan anak saya. Akhirnya saya bilang sama Neng ini, saya bilangnya Neng. Bilang sama Neng ini bahwa ayolah, di sini bukan tempatmu. Tempatmu ada yang lebih baik daripada dunia karena kamu mungkin apa ya namanya, kemelekatan dunia, ingat dengan anak atau yang lainnya. Tolong pergi dari sini. Akhirnya saya berdoa supaya ditunjukkan jalan juga buat dia. Akhirnya dengan tiba-tiba badannya jadi lebih bersinar kayak gitu. Bajunya yang tadinya lusuh, kotor gitu, dia jadi bersih. Kemudian mukanya juga bersinar. Dan gak lama kemudian dia seperti yang mundur, makin menjauh, dan dia hanya melambaikan tangan, dadah seperti itu, dan cuman bilang terima kasih seperti itu. Kayaknya saya kok ya seperti ini gitu. Terus ada lagi kejadian satu lagi, sama saya pastinya lagi tidur, mungkin setengah tidur setengah sadar. Ketika saya buka mata, di atas kepala saya itu persis banget si Neng. Dia rambutnya gitu. Dia menunduk saya. Jadi posisinya ada di atas saya. Dan itu saya benar-benar sampai, aduh kok gini lagi gitu kan. Sampai yang, ayolah jangan di sini gitu. Ketika saya mau berdoa, dia sampai bilang, nanti dulu. Dia bilang gitu, nanti dulu, jangan dulu berdoa. Saya bilang, loh kok kenapa jangan dulu berdoa gitu kan. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Dia bilang gitu, bahwa dia tuh kayak yang masih mengganjal di hatinya karena waktu itu dia di korban pembunuhan. Jadi dia mencari yang membunuh dia, tapi nggak ketemu gitu. Akhirnya saya bilang, ayolah jangan dipikirkan lagi kan. Di sini memang bukan duniamu, ya biarlah karma yang membalas orang itu. Akhirnya aku berdoa dan perlahan dia juga pergi, mundur, menghilang seperti itu. Untuk yang pengalaman ketemu sama si Neng ini sendiri, selain Arin, apakah orang yang tinggal di rumah juga pernah merasakan atau mungkin pernah ketemu atau mungkin pernah berinteraksi juga sama si Neng ini selain Arin? Mungkin kayak dengar suaranya aja ya, kayak yang ketawa-ketawa. Kadang kalau di belakang karena ada pohon jambu juga, jadi dia nongkrongnya suka ada yang di situ. Dia sampai ketawa-ketawa. Kayak gitu. Tempat nongkinya di pohon jambu ya berarti. Iya. Tempat nongkinya ada di tempat jambu. Tapi kalau misalkan kayak mamaku jarang, enggak sih ya. Kalau ngeliat Ning enggak. Cuman kayak ngeliat sosok-sosok yang lain, kayak tinggi besar, badannya hitam. Terus juga ada di musola, mungkin dia kayak semacam yang nunggu, yang punya tanah di sini. Cuman kita nggak interaksi sama dia juga sih. Oke. Kalau yang namanya si Neng atau si Kunti ini memang kalau mungkin kakeknya Mas Yus juga pernah cerita, itu segala sesuatunya itu kebalikan kayak gitu. Kalau dia kedengeran suka nangis atau kedengeran suka
ya nangis kayak gitu artinya sebenarnya dia malah seneng, dia malah apa ya, dia malah usil gitu, godain kayak gitu. Kalau dia nangis kayak gitu. Dan kalau dia terdengar sering ketawa kayak gitu, kalau dia kedengeran, ya benar, kalau dia kedengeran sering ketawa gitu, itu artinya sebenarnya dia sedih, dia pasti ada suatu di kehidupannya yang lalu yang masih ganjal yang mungkin perlu untuk dilepaskan kayak gitu itu. Dan kalau dengar suaranya itu dekat kayak gitu, itu sebenarnya dia posisinya lagi jauh sebenarnya. Tapi kalau dia pas posisinya tapi kalau kita dengar suaranya itu kayak jauh gitu, sebenarnya mungkin dia ada di sekitar kita kayak gitu. Nah, mungkin yang aku mau coba pengen dengar dulu komentarnya Nindi dulu. Nindi, sebenarnya kalau kuntilanak ini menurut kamu gimana sih? Atau kamu punya pengalaman juga ketemu sama si Neng gitu? Atau gimana? Gimana? Yang barusan Kayu cerita tuh kalau keras suaranya dia jauh. Kalau pelan itu dia deket. Nah itu aku pernah dengar juga. Nenek Oh aku yang gitu, bilang. sama. Oh, memang orang-orang tua Pernah ada kayak gitu berarti sama sih berarti kayak gitu. Oke. aku lagi posisinya pulang Ah, aku tuh ke rumah nenek aku. oke. Nah terus mau tidur kan aku suka sik namanya nyeliksik gini-gini nih kalau mau tidur. Kata si nenek teh, terus pamaling katanya jangan soalnya nenek juga waktu dulu itu kan pengalaman si nenek berarti kan kalau mau tidur nyeliksik kayak gini tuh katanya suka didatengin. Itu mah bener-bener ditanya si neneknya, Kayak gitu. nenek aku. Terus akhirnya didatengin bener atau Nggak gimana? boleh kayak, iya didatengin bener, nggak boleh apa ya namanya nyoor rambutnya, nggak boleh main-mainin rambut kalau malam katanya gitu. Tapi aku kan Kayak suka gitu. keluar malam ya maksudnya tuh ngusir malam-malam. Nah jadi habis itu jadi parno. aku Kayak tuh gitu. aku tuh penakut. Ya. Aku tuh penakut walaupun belum pernah lihat langsung gitu ya. Cuman kan karena mereka dunianya ada di frekuensi dan dimensi yang berbeda gitu. Jadi aku cuma ngizinin diri melihat yang menyenangkan saja. Berarti kalau tidak tertangkap oleh indera aku, berarti kan mereka bentuknya nggak menyenangkan tuh. Oh gitu ya. Nah ini tips juga nih buat teman-teman nih. Bisa dipakai ini kalau misalnya memang sering takut atau gimana. Pikirkanlah bahwa kalau memang misalnya pengen melihat, maka makhluk itu harus tampil dengan wujud yang menyenangkan. Ya, ya Bukan dengan wujud yang menakutkan. Kayak gitu. Tapi ada juga Mas Yos Oke. yang bilang kalau Apa? ada Cuman sama cuitan ini anak sih ayam Kak, tuh. aku ada kemarin kan yang sempat aku mau bahas Akasih Cooper tuh yang Gimana? gimana Rin? Iya, kalau biasanya kan orang tuh ada yang bilang juga kalau ada cuitan anak ayam tuh tengah malam Oh iya, suara anak itu ayam tuh pasti juga tuh. pasti itu tandanya kayak gitu. Kayak gitu biasa Iya, bunyinya itu. betul. Iya. Tapi nggak ada anak ayamnya, nggak ada ayamnya juga, nggak ada anak ayamnya kayak gitu. Tapi ada bunyi Iya. kayak gitu. Itu nggak, tapi itu nggak, aku belum dapat tuh korelasinya kenapa kok misalnya kuntilanak itu ada mengeluarkan suara-suara kayak gitu. Kalau yang aku tangkap mungkin kalau dia mengeluarkan suara kayak gitu bisa jadi sebenarnya memang pengen usil, pengen ngerjain kayak gitu. Karena orang kan jadi penasaran gitu, mana ini ada anak ayam di mana ini, pasti nyari gitu kan. Nah, pas lagi nyari gitu tahu-tahu kelihatan kayak gitu. Wah, kayak gitu. Mungkin sih kayak gitu ya. Kalau gue guguk gitu Kak, Apa itu? kenapa nggak meong? Kalau nggak guguk gitu, aneh gitu. Iya sih. Itu Itu kayak research psikologi gitu. Jadi kan kayak ya. kalau kayak joke pengennya nangis malah ketawa gitu.
Iya. Berarti mungkin juga kan di dunia mereka tuh kalau bikin film gitu kan, Batman versus Nyai gitu. Batman versus Nyai gitu kan jenis gitu. Oh, bisa jadi sih kayak gitu. Bisa jadi juga. Cuma kalau aku sih punya teori lain juga gitu. Kalau misalnya kenapa memang kalau astral wanita itu selalu berkebalikan gitu. Dia nangis, sebenarnya dia ketawa, dia seneng, dia pengen usil kayak gitu. Kalau ketawa, dia sebenarnya sedih, dia sebenarnya nangis itu. Karena memang kalau menurutku dari sisiku memang yang namanya wanita itu memang agak susah dimengerti gitu. Jadi kadang-kadang dilihat maunya ke kiri, tahu-tahu beloknya ke kanan. Dikira pakai baju merah, tahu-tahu dianya malah pengen pakai baju putih kayak itu. Jadi memang agak susah dimengerti sih. Jadi baik wanita yang sudah tiada maupun masih ada itu tetap aja bahwa yang namanya astral wanita itu sama-sama membingungkan kayak gitu. Tapi ya sudah lah, mungkin kalau dipikir-pikir. Ya memang benar juga ya kalau kayak gitu ya. Mau dibilang curhat juga bodoh amat kayak gitu kan ya. Iya, Nah, benar-benar. Nah, Karena kalau tapi si Neng ini kan lebih identiknya dia kan rambutnya panjang banget dengan bajunya yang khas baju gaun kayak gitu. Nah, itu dia. Lah kamu sendiri kalau ngelihat penampakan yang kamu lihat entah si Eneng itu bentuknya memang seperti itu atau gimana? Iya, seperti itu. Kadang ada yang kayak dadanya ini dia kayak yang bolong, entah kiri atau kanan dia itu ada yang bolong, bukan tengahnya ya. Karena orang-orang tuh iya, karena orang-orang suka berasumsi itu bahwa tengah-tengah badannya itu bolong. Enggak sih, sebenarnya mereka utuh seperti itu, utuh. Ada yang matanya apa sih kayak yang nggak ada sebelah atau bagian dadanya ini bolong entah kiri atau kanan seperti itu. Ada yang minggu lalu aku lihat di Purwakarta itu dia tangannya sebelah nggak ada gitu, kakinya dia cuma gitu. setengah. Ya, kakinya ya, cuma ya, ya. Oke. Tadi sebenarnya sih ini aku juga sih udah gambar juga sih kayak gitu. Tapi aku nggak tahu apakah ini sama dengan yang kamu lihat gambar ini. Karena aku tadi coba connect kayak gitu. Bentuknya seperti ini. Nggak serem agak sih. ke tengah mas. Nggak serem sih. Coba bener mas. Nggak serem. Maaf nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Aku ngeliat. Iya, that's right. Iya. Iya. Sosok itu ya betul. Contohnya kayak gini. Nggak serem sih. Nggak serem. Ini Nengnya sebenarnya kalau yang aku tangkap pancaran energinya sih sedih gitu ya. Sedih, nggak tahu kenapa. Terus galau gitu. Ya apal banget lah. Nindi juga kalau galau gitu kan memang pancaran auranya berasa gitu kan. Itu gimana sih kalau cewek galau gitu kan. Jadi dan memang aku nggak lihat. Kenapa? Takut dia. IndiHome kok takut gitu. Ya udah aku taruh harusnya aja. Kanjeng Nindi tuh lebih berani lihatnya gitu. Iya, kayak gitu. Harusnya lebih berani kayak gitu. Makasih. Nanti dengan tiba-tiba nanti ada yang tok gitu gimana? Nggak, tapi kalau dari ceritanya Arin ini berarti kalau dari ceritanya Arin ini tadi sebenarnya si Neneng ini tadinya kayaknya manusia ya dia ya. Manusia terus mungkin karena satu dan lain hal terus meninggal kayak gitu. Ya, betul. Kalau Nin aku mau nanya sebenarnya kalau berhadapan sama astral yang galau yang kemudian mungkin perlu ditenangkan, perlu untuk didamaikan itu biasanya gimana sih Nin? Kalau aku sih kalau misalkan memang mau minta tolong ya bilang aja gitu. Aku suka ngomong aja minta tolong ya kasih tahu aku harus gimana gitu. Mau dipeluk, mau didoain atau mau apa, atau mau curhat dulu boleh. Mau konsul juga gitu.
Atau mau dibeliin martabak kayak gitu mungkin ya, atau mau ditraktir apa kayak gitu, somai mungkin. Mungkin boba gitu biar kekinian gitu kan. Oh Kak, tapi iya, bisa jadi kayak gitu. yang satu yang pasti sih kitanya jangan harus benar-benar whole gitu, kitanya jangan ada kasih kesempatan buat mereka masuk gitu, pertama itu. Jadi intinya kita kalau kita lebih kuat gimana juga, walaupun aku bilang takut ya, tapi memang nggak suka lihat yang begitu. Iya. Banget, nggak demen. Ini sih sebenarnya sih penasaran ya ke orang-orang yang suka lihat gitu, yang sering sering berpapasan. Rin pernah ngeliat yang kayak aku gitu gini tuh? Ada. Yang di undercut gitu rambutnya, yang gaya gitu. Kalau undercut jarang sih ya, mungkin kayak model-modelnya tuh kayak model-model zaman dulu. Kayak waktu minggu kemarin aku di Purwakarta tuh dia model-modelnya tuh yang entah itu tahun berapa, mungkin zaman dahulu kala mungkin kita belum ada di dunia ini. Pakai konde kayak gitu kali, pakai sanggul kayak gitu. Kalau undercut sih kayaknya nggak ada. Itu kan kekinian biasanya kalau kayak gitu itu ya. Kadang juga ada juga sih yang pernah tiba-tiba duduk di sebelah, terus tiba-tiba dia nunduk, terus dia tiba-tiba kayak yang curhat gitu. Terus aku bingung, loh jadi dia ini mau curhat atau apa ya? Jadi bingung juga. Kayak gitu. Mungkin spontan aja sih kalau kayak gitu itu. Mungkin spontan aja. Nah ini ada pertanyaan mungkin dari gimana Nin? Tapi kadang tuh aku ya suka herannya itu kan karena mungkin ya tergantung lokal wisdom di mana-mana gitu kan. Kan kayak kalau misalkan hantu-hantu yang di luar gitu kan kayak banyakannya kan poltergeist gitu kan, yang nggak kelihatan. Itu yang serem-serem gede-gede gitu, yang berdarah-darah banget gitu kan. Mungkin kan karena memang karena seperti itu gitu. Tapi kadang tuh aku pengen request gitu satu dunia pergaibannya yang di Indonesia gitu kan. Bisa nggak yang agak keren gitu? Ternyata kita masukin satu konsep baru di di kolektif unconscious orang-orang. Jadi pas lihat hantu teh, keren cuy. Ya yang ada orang malah jadinya nggak takut dong kalau kayak gitu. Malah pengen selfie nanti sama hantunya kalau misalnya hantunya keren. Kamu itu aneh-aneh aja sih. Jadi kan ya gitu. Kenapa harus yang musuh gitu? Rambut panjang. Emang gak ada tukang cukur di dunia sana? Gak ada kah gitu? Kayak aku gitu di undercut. Emang gitu. gak ada. Pengen request jadi gitu. Jadi di dunia sana tuh nggak ada salon, nggak bisa spa mani-pedi tuh di sana tuh nggak ada banget. Nggak ada. Makanya ketahuan kadang kukunya panjang-panjang gitu ya Rin ya. Kukunya kotor kayak gitu. Nggak bisa mani-pedi dia. Oke. Aneh aja kalau kayak gitu ya. Boleh lanjut kan? Oke, aku mau nanya sekarang ke Arin dulu. Jadi kayaknya sebenarnya kan jadi kalau aku simpulkan kamu lebih memilih kayaknya mending berdampingan aja ya sama mereka kayak gitu ya. Iya, tapi kalau misalkan memang mereka perlu diseberangkan, ya aku bantu sih gitu. Karena dunia mereka bukan bersama kita lagi gitu. Karena kan dunia mereka sudah berbeda. Jadi biarkanlah mereka ke alam yang lebih baik. Mudah-mudahan bisa bereinkarnasi lagi menjadi pribadi yang lebih baik. Gitu, Mas. Oke, so sweet banget sih kalau kayak gitu itu. Memang ya walaupun di dunia sana juga penuh dinamika, tapi setidaknya kalau maksudnya baik, caranya baik, ya mudah-mudahan juga hasilnya baik kalau kayak gitu itu. Ya. Karena memang ada juga yang modelnya kalau menurut Mas Yus juga memang dari sononya ya sosoknya udah wujud si Neng Kunti kayak gitu Bu, dia bukan manusia kayak gitu, dia memang dari sananya udah wujudnya udah kayak gitu itu yang kadang-kadang
kalaupun misalnya komunikasi ya paling cuma ketawa, nangis, tapi nggak bisa menyampaikan maksudnya apa. Kita nggak bisa tracking jejak residual energinya juga. Oh, dia punya dulu kehidupan yang seperti apa. Dia mungkin dulu juga bisa mengasih entah itu vision atau gambaran bahwa dia dulu meninggal kayak gimana kayak gitu ya. Dia cuma bisa ketawa ketiwi, usil kayak gitu, tapi nggak bisa diapa-apain ya. Memang cuma pengen nyapa aja. Memang cuma pengen kita kayak gimana ya? Kayak mereka pengen unjuk diakui eksistensinya gitu, Kak. Pengen diakui eksistensi. Iya. Mereka ada, udah aja gitu kan. Karena kayak kondisi sekarang aku lagi cerita nih, di Jendela tuh udah banyak yang nonton sebenarnya. Oh gitu. Udah yang nonton nih, ngapain nonton. Iya. Memang channel ini memang channel ini disukai oleh makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan ya, channel Diari Mata Indigo ini. Jadi wajar kalau misalnya pada kepo, pada nonton juga. Mungkin mereka juga pengen eksis kayak gitu. Iya. Channel multidimensi itu. Channel multidimensi. Channel multidimensi ini nonton memang. Yang belum subscribernya yang tidak belum hanya di kali alamnya. Ya mungkin subscribernya tidak hanya di alam nyata tapi juga di alam gaib biasa kayak gitu itu. Oke. Nin, kalau menurut kamu benar nggak sih ada kayak bangsanya kuntilanak merah, terus ada kuntilanak kuning, ada kuntilanak hijau, kayak Power Ranger gitu, warna-warni kayak gitu. Itu sebenarnya gimana sih menurut kamu? Mungkin kalau aku nangkepnya sih gini, kan seperti yang aku pernah jelasin kan dulu, bahwa manusia itu kan terdiri dari 3 plan ya, plan fisik, mental, sama emosional. Ketika si plan fisik ini, plan mental dan emosionalnya kan akan dipindahkan ke vessel atau ke tubuh yang baru gitu kan. Nah, sangkutan-sangkutan plannya mental dan emosional inilah gitu. Jadi saat-saat sebelum si fisik ini lebur atau kematian, itu kan saat-saat yang paling krusial. Apa yang akan dibawa oleh memori yang berada di plan mental dan emosional ini yang menentukan biasanya. Kalau menurut aku ya, sudut pandang aku. Oke. Mungkin kalau misalkan merah terus mereka mengambil wujud mental imagery yang seperti itu, mungkin berbentuk si Nyai itu dengan misalkan pakai baju merah gitu kan, berarti ada something wrong gitu di saat kematian mereka yang hubungan dengan root gitu. Ada kemungkinan kayak gitu ya. Kalau misalnya kuning mungkin punya masalah dengan solar plexus, bisa jadi nih misalnya ya, yang aku pernah pick up, aduh merinding nih, pick up gitu orang yang mati kelaparan gitu. Kekurangan dia pakai yang berkuning-kuning gitu karena mungkin memang ada masalah di solar plexus. Ada kemungkinan kayak gitu sih kalau menurut kan aja buka nggak berani juga gitu. Iya. Cukup mencerahkan, cukup mencerahkan. Penjelasan sederhana, logis, simple, tapi bisa diterima, bisa dilogika lah kayak gitu. Itu sih Kak kalau sih itu. Oke. Udah kerasa deket-deket mau menjelang ajal, kurasa ada baiknya yang benar-benar siap gitu. Walaupun kan kematian kita nggak tahu ya datangnya kapan gitu kan. Biasanya kan kalau misalkan yang kecelakaan gitu, mereka kan ambilnya yang berwarna-warna merah gitu kan. Karena berarti memang tidak grounding dan belum siap sama sekali untuk saat itu mati gitu. Kayaknya sih kayak gitu kalau menurut aku. Oke. Ya masuk akal. Juga persiapan sebelum ya menjelang dan kita kan nggak tahu kapan gitu kan. Jadi persiapannya kan pun kapan aja gitu. Jadi
jangan lupa berbuat baik, jangan lupa jangan galau-galau. Okay. Berbaik-baiklah, berbahagialah. Jadi angkat fisik lebur, jadi ya dilapangkeun padangna, dicangkeun padangna. Ya, dilapangkan dan diperangi. Oke. Ini berhubung dua-duanya Nindi dan Arin ini dari Bandung, Mojang Bandung gitu. Jadi memang suasana Sundanya malam ini cukup kental kayak gitu ya. Jadi buat para followers dari Mata Indigo yang juga ada di Bandung mungkin bisa sekalian kenalan sama Arin dan sama Nindi ini. Oke. Gimana? Banyak yang nanyain Arin, Kak. Oh, banyak yang nanyain Arin. Oh, ya. Nanti kalau misalnya yang penasaran sama Arin bisa cek di kolom deskripsi di bawah ini ya. Biar nanti kalau misalnya yang kepo bisa cek Instagramnya. Nanti Mas Yus cantumkan di sini ya. Buat yang pengen kepo sama Nindi juga nanti saya Mas Yus akan cantumkan di bawah ini. Oke. Bagaimanapun juga kita sudah sampai di penghujung segmen ya. Karena takutnya nanti yang ngintip, yang nonton juga makin banyak. Kasihan Arinnya juga, kasihan Nindinya juga. Jadi mungkin Mas Yus cukupkan untuk cerita horor pada malam hari ini. Tapi entah kenapa malam hari ini tidak berasa horornya. Mungkin karena Nindi kebanyakan banyol atau mungkin kebanyakan ngelawak. Mungkin dia mau beralih dari indie home jadi stand up comedian saja kalau misalnya kayak gitu ya. Oke. Nah, Mas Yus cukupkan sampai di sini. Mungkin tadi sebenarnya pesan-pesan itu udah disampaikan sih sama Nindi, udah bagus banget kayak gitu. Mungkin kalau dari Arin deh, Arin kan juga sebenarnya juga lagi belajar kayak gini kan untuk nyeberangkan arwah dan lain sebagainya. Mungkin bisa kasih tips atau pesan-pesan buat teman-teman yang pengen menolong, membantu menyeberangkan arwah itu gimana, Arin? Oke. Kalau misalkan teman-teman melihat para entitas-entitas di sekitar kalian, jangan panik, berusaha tenang, kemudian cukup berdoa sama Yang Maha Kuasa, meminta supaya diberikan jalan, diberikan petunjuk untuk mereka supaya kembali ke alam yang seharusnya, dan semoga mereka berbahagia dan semoga bisa bereinkarnasi menjadi pribadi yang lebih baik. Karena dengan doa itu bisa memberikan mereka cahaya yang terang menuju ke jalan yang sebenarnya untuk mereka berada. Kayak gitu, Mas Yus. Oke, wah itu pesannya dalam sekali. Nah itu dia teman-teman, mudah-mudahan pesan ini bisa juga membuat teman-teman lebih berani, kemudian juga bisa menyikapi keberadaan entitas astral dengan mindset yang lebih baik lagi. Oke, Arin, Nindi, makasih banget buat sharingnya malam ini di channel Diari Mata Indigo ya. Nanti kapan-kapan kita sharing lagi, ngobrol lagi dengan tema-tema yang mungkin lebih oke lagi. Mungkin suatu saat juga kalau mau buka segmen Diari Mata Indigo yang bernuansa Bandung atau Sunda, mungkin nanti Nindi atau Arin yang saya ajak untuk collab nanti ya. Oke. Untuk saat ini Mas Yus cukupkan sampai di sini. Buat teman-teman jangan lupa subscribe dan bunyikan tanda lonceng sehingga teman-teman tidak ketinggalan konten-konten yang lebih seru lagi, konten-konten yang lebih oke lagi, konten-konten yang lebih berkualitas lagi tentunya di channel Diari Mata Indigo bersama Mas Yus. Oke, Mas Yus cukupkan sampai di sini. Mas Yus pamit, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Bye-bye.